Resep yang pertama yaitu ayam panggang Klaten. Sebelumnya kita lihat dulu cara pembuatannya. Siapkan 1 ekor atau 900 gram ayam buras yang sudah dipotong. Sisihkan. Haluskan 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 6 butir kemiri bakar, 1 sendok teh ketumbar sangrai, 1 sendok makan gula merah, dan 1,5 sendok teh garam hingga halus. Sisihkan. Didihkan 1 liter santan encer dari 1 butir kelapa parut bersama bumbu halus, 2 batang serai ambil bagian putihnya yang dimemarkan, 5 cm lengkuas yang dimemarkan, dan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk agar santan tidak pecah. Masukkan potongan ayam, masak sambil aduk sesekali hingga ayam empuk. Tuangi 500 ml santan kental dari 1 butir kelapa parut, masak hingga bumbu tinggal sedikit dan berminyak, angkat. Panaskan panggangan, bakar tiap potongan ayam di atas api sambil olesi dengan sisa bumbu, balikan, panggang hingga matang, angkat, sajikan. Itu tadi cara pembuatan ayam panggang Klaten. Dan ini adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan. Baik, Anda perlu menyiapkan ayam buras seperti ini. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, sekarang ini Anda boleh catat atau sedikit diingat-ingat sebenarnya karena sedikit sekali. Santan, kemudian bawang merah, ketumbar, gula merah, kemudian kemiri, bawang putih, sedikit garam, serai, dan minyak goreng. Sepertinya tidak usah dicatat ya, cukup diingat saja. Anda bisa membuat ayam panggang Klaten. Sekali lagi kita lihat cara membuatnya. Siapkan 1 ekor atau 900 gram ayam buras yang sudah dipotong. Sisihkan. Haluskan 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 6 butir kemiri bakar, 1 sendok teh ketumbar sangrai, 1 sendok makan gula merah, dan 1,5 sendok teh garam hingga halus. Sisihkan. Didihkan 1 liter santan encer dari 1 butir kelapa parut bersama bumbu halus, 2 batang serai ambil bagian putihnya yang dimemarkan, 5 cm lengkuas yang dimemarkan, dan 3 lembar daun salam. Aduk-aduk agar santan tidak pecah. Masukkan potongan ayam, masak sambil aduk sesekali hingga ayam empuk. Tuangi 500 ml santan kental dari 1 butir kelapa parut, masak hingga bumbu tinggal sedikit dan berminyak, angkat. Panaskan panggangan, bakar tiap potongan ayam di atas api sambil olesi dengan sisa bumbu, balikan, panggang hingga matang, angkat, sajikan. Seperti yang sudah Anda saksikan, untuk membuat ayam panggang Klaten kita menggunakan ayam buras. Tapi ayam buras bisa juga diganti dengan ayam negeri. Pilih ayam negeri yang muda yang beratnya kira-kira 800 atau 900 gram. Kemudian untuk pada saat kita memanggang, gunakan api yang kecil supaya bumbu-bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging. Selain api kompor, Anda bisa juga menggunakan arang biasa yang tradisional sekali. Kemudian sebelum memanggang, alasi terlebih dahulu di atas arang, yaitu daun pisang. Karena supaya tidak langsung menempel arangnya di ayam dan juga barangnya itu jauh lebih panas daripada api kompor. Kemudian pada saat kita menyantapnya, ditambah dengan taburan kelapa parut. Nah, sebelum kita tahu bahan-bahannya, kita lihat dulu cara pembuatannya. Tumbuk 10 lembar daun pandan yang dipotong-potong bersama dengan 25 lembar daun suji yang dipotong-potong hingga halus. Tambahkan 1 sendok makan air, lalu peras airnya sebanyak 25 ml, sisihkan. Campur 250 gram tepung beras dan 150 gram gula pasir hingga rata. Tuangkan 800 ml santan dari setengah butir kelapa kupas parut, 1 sendok makan air kapur sirih, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga gula larut dan menjadi adonan kental licin. Bagi adonan menjadi 2 bagian, tuangkan perasan air pandan suji ke salah satu bagian adonan, aduk rata. Panaskan dandang, masukkan loyang ukuran 24 x 11 x 7 cm yang telah diolesi minyak, tuangkan 75 ml adonan hijau ke dalam loyang, ratakan, kukus selama 5 menit. Tuangkan 75 ml adonan putih di atas adonan hijau, kukus kembali selama 5 menit, lakukan demikian berselang-seling hingga adonan habis. Kukus kembali kue lapis selama 30 menit hingga seluruh bagian lapisan matang,
angkat, biarkan dingin. Keluarkan kue lapis dari loyang, potong-potong kue dengan menggunakan pisau yang dialasi plastik, taburi 100 gram kelapa parut, sajikan. Itu tadi tahap-tahap pembuatan lapis jongkong. Nah, kue lapis ini cocok sekali apabila kita sajikan pada saat berkumpul dengan teman-teman atau mungkin pada saat ngopi rehat di kantor, bisa juga dibawa ke kantor. Oke, sekarang ini saya akan memberitahukan kepada Anda bahan-bahan yang perlu disiapkan. Oke, bahan-bahannya adalah Anda membutuhkan santan, kemudian daun pandan, minyak goreng juga dibutuhkan, daun suji, tepung beras, sedikit air, dan kapur sirih yang sudah dicairkan seperti ini, dan juga gula pasir. Kemudian untuk taburannya, Anda membutuhkan kelapa parut dan juga garam. Garam ini juga dibutuhkan tadi untuk bahan-bahannya. Oke, satu persatu Anda sudah mengetahui bahan yang dibutuhkan untuk membuat lapis jongkong. Supaya hasilnya lebih sempurna, kita lihat sekali lagi cara membuatnya. Tumbuk 10 lembar daun pandan yang dipotong-potong bersama dengan 25 lembar daun suji yang dipotong-potong hingga halus. Tambahkan 1 sendok makan air, lalu peras airnya sebanyak 25 ml, sisihkan. Campur 250 gram tepung beras dan 150 gram gula pasir hingga rata. Tuangkan 800 ml santan dari setengah butir kelapa kupas parut, 1 sendok makan air kapur sirih, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga gula larut dan menjadi adonan kental licin. Bagi adonan menjadi 2 bagian, tuangkan perasan air pandan suji ke salah satu bagian adonan, aduk rata. Panaskan dandang, masukkan loyang ukuran 24 x 11 x 7 cm yang telah diolesi minyak. Tuangkan 75 ml adonan hijau ke dalam loyang, ratakan, kukus selama 5 menit. Tuangkan 75 ml adonan putih di atas adonan hijau, kukus kembali selama 5 menit. Lakukan demikian berselang-seling hingga adonan habis. Kukus kembali kue lapis selama 30 menit hingga seluruh bagian lapisan matang. Angkat, biarkan dingin. Keluarkan kue lapis dari loyang, potong-potong kue dengan menggunakan pisau yang dialasi plastik, taburi 100 gram kelapa parut, sajikan. Adonan tepat di tengah-tengah loyang, jadi jangan dari pinggir, tepat di tengah supaya merata. Kemudian tutupi dandang dengan kain atau lap bersih supaya uapnya tidak menetes pada kue, karena uap kue bisa menyebabkan warnanya menjadi belang-belang. Kemudian untuk apinya cukup gunakan api yang sedang supaya kue tidak menggelembung. Itu tadi sedikit tips, dan juga apabila Anda ingin membuat variasi yang berbeda dari kue lapis ini, Anda bisa menggunakan merang. Bagaimana caranya? Tetap bagi 2, kemudian bagian yang pertama gunakan pandan suji seperti yang tadi, kemudian bagian yang satu lagi dengan merang seperti ini. Pilih merang yang baru, yang fresh seperti ini, kemudian bakar, kemudian Anda tinggal menyaring, memeras dengan kain katun yang bersih sehingga hasilnya seperti ini buatannya. Kocok 3 butir telur ayam hingga mengembang dan kental. Masukkan 2 siung bawang putih halus, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh garam sambil terus kocok hingga rata. Masukkan 125 gram tepung terigu, tuangi 500 ml santan dari setengah butir kelapa parut sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan licin, sisihkan. Untuk isinya, panaskan 2 sendok makan minyak, tumis 5 butir bawang merah yang diiris tipis sampai layu. Masukkan 150 gram daging ayam cincang masak sampai berubah warna. Masukkan 2 tangkai daun bawang yang diiris tipis, 2 buah cabai merah yang dibuang bijinya dan dipotong tipis melintang, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata, angkat, sisihkan. Panaskan cetakan kue lumpur yang diolesi minyak, masukkan 2 sendok makan adonan tepung, beri 1 sendok makan adonan isi di atasnya, biarkan hingga matang, angkat, sajikan hangat. Itu tadi tahap-tahap membuat cara isi, dan untuk membuatnya Anda membutuhkan bahan-bahan ini.
Oke, untuk adonannya terlebih dahulu Anda membutuhkan santan seperti yang di sini. Kemudian 3 butir telur. Yang ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Sedikit merica, garam, dan tepung terigu. Kemudian untuk isinya, karena namanya cara isi, kita menyiapkan daging ayam yang sudah dihaluskan seperti ini. Terus cabai merah, sedikit santan lagi, daun bawang, kemudian garam, merica, seledri yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kemudian bawang putih iris tipis, bawang merah, dan juga minyak goreng untuk menumis. Bahan-bahannya mungkin kalau saat ini ditanyakan Anda, wah lupa. Kalau gitu diingat-ingat saja atau bisa dilihat di majalah Femina. Sekali lagi kita lihat cara membuat cara isi. Kocok 3 butir telur ayam hingga mengembang dan kental. Masukkan 2 siung bawang putih halus, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh garam sambil terus kocok hingga rata. Masukkan 125 gram tepung terigu, tuangi 500 ml santan dari setengah butir kelapa parut sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan licin, sisihkan. Untuk isinya, panaskan 2 sendok makan minyak, tumis 5 butir bawang merah yang diiris tipis sampai layu. Masukkan 150 gram daging ayam cincang masak sampai berubah warna. Masukkan 2 tangkai daun bawang yang diiris tipis, 2 buah cabai merah yang dibuang bijinya dan dipotong tipis melintang, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata, angkat, sisihkan. Panaskan cetakan kue lumpur yang diolesi minyak, masukkan 2 sendok makan adonan tepung, beri 1 sendok makan adonan isi di atasnya, biarkan hingga matang, angkat, sajikan hangat. Nah pemirsa, akan sampai benar-benar panas, baru kemudian tuangkan adonan dan olesi dengan santan. Dan untuk mencungkilnya atau mengeluarkannya, caranya adalah cungkil sedikit bagian dari adonan sampai akhirnya merekah, baru kemudian bagian bawahnya diolesi dengan santan supaya lebih gurih. Nah ini adalah cetakan manual yang bisa dipilih untuk membuat cara isi. Dan pemirsa, itu tadi sedikit tips untuk membuat cara isi menjadi lebih sempurna. Berapa kemudian nanti kita sajikan di 1 gelas salad. Tapi sebelumnya bahan-bahan yang diperlukan adalah selada bokor seperti ini, kemudian selada romaine. Anda juga membutuhkan bengkuang, paprika kuning, paprika merah, udang yang sudah dikupas, ini keju parmesan, dan bawang merah sedikit yang sudah dicincang. Ini merica hitam yang halus, kemudian ini perasan jeruk, tabasco, dan olive oil atau minyak zaitun untuk menggorengnya atau menumis nanti. Ya, sekarang ini udah dipanaskan, saya rebus terlebih dahulu udangnya. Oke, sebelum kita sajikan terlebih dahulu udangnya direbus seperti ini. Dan nanti ada yang harus kita kerjakan sambil menunggu udangnya rebus. Oke, kayaknya cukup ya. Ke semuanya deh, tanggung. Sementara menunggu, saya akan menumis dulu bawang merahnya tadi. Sebentar saja, pokoknya sampai layu. Nah, kita aduk-aduk dikit ya biar agak cepet. Kemudian nanti baru kita atur di dalam gelas seladanya. Oke, ini udah cukup dan juga tada, udangnya sudah cukup, sudah direbus, sudah siap. Berarti langsung kita matikan saja. Ya. Nah, sekarang saya akan membuat sausnya. Oke, untuk sausnya Anda perlu meracik beberapa seperti ini. Kita masukkan olive oil atau minyak zaitun. Sebelumnya udah mati belum? Oh belum. Kita matiin dulu supaya tidak gosong nantinya. Terus kita masukkan juga tabasco dan perasan air jeruk. Rasanya langsung deh air liurnya keluar, membayangkan asemnya dan juga segar dari udang dan sayurannya. Oke, yang ini kita aduk. Ini dia saus asam kita. Untuk nanti akan kita langsung tuangkan di selada. Oke, ini ya saus asam yang sudah siap. Seperti ini. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah,
sekarang kita mengangkat udangnya terlebih dahulu. Yap, kita angkat udangnya. Oke. Oke. Udangnya sudah siap, sausnya sudah siap. Sekarang ini tinggal menyajikannya. Oke, saya ambil dulu gelasnya. Nah, kita tinggal sajikan, tinggal susun sesuai dengan keinginan. Ini dia gelasnya. Biasanya udangnya ditaruh di atas. Jadi kita masukkan dulu selada bokornya. Jumlahnya bisa Anda sesuaikan dengan selera. Kemudian taruh lagi selada rominnya. Nah, kita atur ini bengkuang. Paprika warna kuning supaya warnanya jadi bagus. Kemudian juga paprika merah. Nah, setelah itu udangnya bisa kita tata. Seperti ini. Kita tuangkan. Dan jangan sampai lupa bawang merah yang tadi sudah ditumis kita masukkan ke dalam saus seperti ini. Oke, kita aduk sekali lagi ya, supaya mendapat hasilnya lebih rata. Nah, tinggal kita tuangkan di atas selada yang tadi telah kita susun. Segar sekali. Nah, pemirsa, kalau misalnya kita buat sendiri, berarti sausnya boleh lebih banyak lagi. Baiklah, itu tadi resep bonus kita kali ini di Rahasia Dapur kita, yaitu selada udang saus asam. Sebelum disajikan, kita tambahkan sedikit terlebih dahulu keju parmesan di atasnya. Nah, boleh Anda taburi seperti ini. Baiklah pemirsa, berarti ini dia akhir dari perjumpaan kita kali ini. Saya Moza Pramita dan juga kerabat kerja